timbangane digawe ngrasani. Digawe maca sholawat. Damel ngrasani wis timbangane damel ngrasani luwih apik digawe maca sholawat. Timbang digawe ngrumpi mulghah sing gak ana gunane, banyak-banyak zikir dan membaca sholawat. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Dulur El Victor yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2-nya. Coba dikaji bersama. Ini tentang bagaimana kehebatan Rasulullah Muhammad SAW yang akhirnya menyebarkan Islam sampai di seluruh pelosok tanah air, seluruh penjuru dunia. Yang sekarang kita tahu di tanah suci Mekah, Madinah ini saat haji dari berbagai negara banyak yang datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah. Jadi kalau kita lihat ya, jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya bisa menjadi hebat ya. Bahkan di dalam buku yang ditulis dalam bahasa Inggris bahwa 100 tokoh berpengaruh dunia ya, itu nomor 1 adalah Nabiullah Muhammad SAW. 100 tokoh berpengaruh dunia itu nomor 1 Kanjeng Nabi. Nomor 1 Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina, bahwa Allah mengutus Rasulullah itu ummiyina yang masyarakatnya adalah dalam kondisi jahiliyah. Ya, masyarakatnya buta huruf. Ya. Masyarakatnya penuh dengan kekufuran. Masyarakatnya penuh dengan kekafiran, kezaliman, ya. Kemudian Allah mengutus rasulam minhum, mengutus seorang rasul di antara mereka, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kalau menurut tafsir, semua ayat-ayat yang menerangkan Kanjeng Nabi itu pasti nganggo fi'il mudhari. Menggunakan fi'il mudhari. Menggunakan fi'il mudhari, tidak pernah menggunakan fi'il madhi. Kenapa banyak? Coba ayatnya dengan persani itu. Yatlu alaihim, ya itu pakai fi'il mudhari. Yatlu alaihim ayatihi, kemudian fi'il mudhari lagi, wa yuzakkihim, fi'il mudhari lagi, kemudian fi'il mudhari lagi, wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi ada yatlu, ada wa yuzakkihim, ada wa yu'allimuhum. Itu semuanya menggunakan fi'il mudhari. Artinya apa? Fi'il mudhari itu maknanya sedang berlangsung, bukan masa lampau. Jadi Rasulullah yatlu alaihim ayatihi, dan yang membayu zakihim dan mampu membersihkan jiwanya, dan yang mengajarkan kitab-kitab dan hikmah, itu adalah sedang berlangsung sampai masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oh, Masya Allah. Makanya kula panjenengan kalau pengen hidup ini selalu ditulungi oleh Allah,
maka banyak-banyaklah mencintai Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Perbanyaklah mendoakan Rasulullah. Cintai Rasulullah, maka Allah pasti akan mencintai kita. Cintai akhlaknya Rasulullah. Jalani sunnah-sunnah Rasulullah. Jalani dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Pasti akan wa yu'allimul kitab, juga wa yuzakihim, juga yatlu alaihim. Juga akan diajari dengan kepandaian, kecerdasan hati, kecerdasan fikir. Hatinya juga bersih, bahkan kita juga penuh dengan pandai mengambil satu hikmah. Masya Allah. Nah, bagaimana supaya Rasulullah ini supaya bisa gampang hadir di tengah kita? Jadi kalau dawuhnya tafsir itu, ruhnya Kanjeng Nabi itu aktif, walaupun beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang pakai fi'il mudhari, aktif. Masa sekarang, masa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masya Allah. Makanya ini semua yang menerangkan Kanjeng Nabi itu selalu fi'il mudhari. Untuk yang masa yang akan datang. Yang akan datang setelah kita pun kalau ingin mendapatkan pencerahan, ingin selalu mendapat bimbingan Allah, ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ya kita harus banyak membaca sholawat Nabi, kita harus mencintai Kanjeng Nabi. Dan jelas itu ayatnya Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallah, apabila kamu ingin mencintai Allah atau ingin dicintai oleh Allah, Muhammad katakan hamba-hambamu, tuhibbuni fattabi'uni, maka ikuti Kanjeng Nabi. Pokok tiyang niku gelem nderek lampahe Kanjeng Nabi, nderek dawuhe Kanjeng Nabi, manut tuntunane Kanjeng Nabi, pasti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kanjeng Nabi senengane sholat jamaah, mboten seneng bangkong. Kanjeng Nabi senengnya tetulung nang wong, uripe manfaat untuk orang lain. Kanjeng Nabi tidak emosional, tapi sabar. Karena perlu kita ingat, emosi itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Rasulullah nadanya tidak pernah tinggi, ya kecuali saat mengomando perang. Ya. Tidak pernah Rasulullah nada tinggi itu, tidak pernah, kecuali saat perang. Sama sekarang kan sering banyak orang ngegas. Apa bahasanya ngegas? Ada apa mboten? Wonten ya. Insyaallah. Ya yang datar-datar saja. Itu ya. Makanya kalau pengen kula panjenengan selalu dicintai Allah, ya cintailah Rasulullah. Pengen disenangi oleh Allah, ikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan syafaatnya, ingin selalu mendapatkan, karena rohnya aktif. Rasulullah bisa dipanggil itu. Bisa dipanggil itu. Kalau dalam tafsir itu menggunakan nama Toha dan Yasin. Masya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu nama Rasulullah. Toha itu namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin itu namanya Rasulullah. Yasin namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Yasin, yaknya itu harfu nida. Hai, ya. Sin itu sama dengan al-insan. Masya Allah. Hai manusia, Habibillah, manusia yang menjadi kekasihnya Allah. Makanya ada Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, timbangannya tiga yang ngerasani.
Tikae maca Sholawat, sholawat. Damel ngrasani wis timbangane damel ngrasani luwih apik tikae maca Sholawat. timbang tikae ngrumpi mulghah sing gak ana gunane, banyak-banyak zikir dan membaca Sholawat. Masya Allah. You understand? Yes, Begitu. Jadi ayat lain juga ada yang bersinergi dengan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Pakai fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Mudhari'. Yusalluna 'alan nabi. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad menggunakan fi'il mudhari'. Sallu alaihi wasallimu taslima. Dan Allah juga memerintahkan kepada manusia, sallu, bacalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Logikanya tidak mungkin sesuatu yang tidak manfaat kalau itu tidak diperintahkan. Kalau diperintahkan Allah, pasti itu ada manfaatnya. Masya Allah. Karena itu diperintahkan oleh Allah, pasti ada barokahnya. Tidak mungkin tahu sesuatu yang nggak manfaat terus diperintahkan oleh Allah. Nggak mungkin. Wong Allah saja perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Makanya baca sholawat itu. Kalau bahasa kula wong maca sholawat ning kathah niku nambahi murah rezeki. Kalau pengen wadahi, kadang-kadang enten tiyang rezeki niku lancar tapi entek ngoten. Niku jenenge wadahi keciliken. Tumpah-tumpah wadahi keciliken niku berarti wadahi kurang gede. Nek pengen wadahi gede, di rezekine kathah wadahe gedhe niku sering maca surat Yasin. Masya Allah. Niki saged diamalaken Bapak Ibu dulur El Victor, nggih. Jadi kalau mau sholawat niku insyaallah sering-sering mau sholawat di samping ikhtiar nggih, di samping usaha wiridane niku mau sholawat, mungkin murah rezekine. Nek pengen wadahe gak keciliken ben iso nyimpen, iso gemi, iso niku seneng maca surat Yasin. Insyaallah. Makaten dulur, mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang sedang terus mendapatkan pertolongan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ruhnya Kanjeng Nabi adalah bisa memberikan pencerahan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Makanya selalu menggunakan fi'il mudhari'. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa mengenai rohnya Kanjeng Nabi itu bisa dipanggil? Apakah rohnya Kanjeng Nabi itu bisa dipanggil oleh orang-orang yang sering melakukan maksiat, apa? Yang ingin berubah tapi mereka adalah orang-orang pelaku maksiat begitu, apa? Apakah bisa, apa? Ya, roh itu kan tidak mengenal ruang, waktu dan dimensi. Ya, kapan saja, di mana saja. Ya tentu harus dengan yang ikhlas, dengan yang tulus, dengan mencintai Rasulullah, dengan taat kepada dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya, terus semua orang Islam membaca sholawat Nabi. Ya bisa saja. Bisa saja. Ya, kulon jenengan makane nggih pantese nggih monggo selalu menjadi orang yang kuat imannya, Islamnya, kuat akidahnya, dan selalu mencintai Rasulullah. Nah, mencintai Rasulullah tapi terus gak manut, ya nggih mboten sae. Makanya kita selama menjadi orang muslim, ya orang mukmin, masih meyakini Allah dan Rasulnya, ruh itu aktif dan bisa kita membaca sholawat Nabi, itu ruhnya Kanjeng Nabi bisa rawuh. Makanya dalam pandangan ilmu sufi bahwa kula panjenengan sholat itu sowan kepada Allah diantar oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sholat itu ada membaca sholawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita sowan Kanjeng Nabi, kita menghadap Rasulullah, di
diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wong salat mawon yang wajib itu juga harus ada baca sholawatnya. Kita berdoa kepada Allah juga harus ada sholawatnya. Kalau kita tidak membaca sholawat, moro-moro donga gak ana sholawate, niku doanya tidak sampai ke langit. Tidak sampai ke langit, hanya gandul-gandul saja. Tidak sampai ke langit. Tidak diantar oleh Kanjeng Nabi. Nah, tidak diantar oleh Kanjeng Nabi karena tidak membaca sholawat. Masyaallah. Alhamdulillah, baik. Nggih, apa kita terima pertanyaan nggih dari dulur-dulur Al Victor ini apa nggih? Nggih. Ya, ini ada pertanyaan apa? Assalamualaikum, semoga Abah dan juga kru El Victor selalu sehat dan dapat pertolongan Allah. Abah, saya mau tanya, kapan waktu yang tepat untuk membaca surat Yasin? Apa boleh dibaca setiap hari? Matur nuwun dari Ibu Eva Sidoarjo. Baik, ya. Membaca surat Yasin itu boleh kapan saja. Boleh siang hari, boleh malam hari. Kalau membaca Al-Quran sebaiknya dengan wudu, ya, dengan bersuci. Karena yang dibaca adalah juga kitab suci. Ya, wudu dengan niat yang suci. Membaca surat Yasin, monggo, syukur sak keluarganya bersama-sama. Bersama-sama. Ya, malah bagus itu. Dan syukur kalau tidak hanya sekali gitu. Satu majelis 2 kali, 1 kali majelis itu bisa 3 kali. Masya Allah. Bisa diulang-ulang, misalnya wa ilaihi turja'un, balik lagi, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, sampai wa ilaihi turja'un, balik lagi, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu amaliyah yang mulia yang dan selalu dicintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ada waktu khusus nggak Abah untuk membaca Yasin itu sendiri apa? Tidak ada waktu khusus, tidak ada waktu khusus, jam berapa, hari apa, tidak ada. Jadi kapan saja, apa pada subuh, monggo. Pada subuh kan belum banyak aktivitas, ya. Kalau nuruti tidur ngantuk ya semua pasti ngantuk, ya, pastilah. Tidak ada yang subuh nggak ngantuk itu. Masya Allah. Tapi habis subuh masih fresh, bahasanya nyogrok langit lah gitu ya. Memohon kepada Allah, pagi hari masih fresh, sujud yang lama, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merencanakan kegiatan-kegiatan hari ini apa, jam berapa, bagaimana. Itu kalau masih subuh direncanakan dan dilaporkan kepada Allah Subhanallah. Masya Allah. Baik, kita terima telepon apa nggih? Kita kasihkan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Ibu dan di mana? Monggo Ibu Fariha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Mas Yai. Nggih. Yai, saya tanya gini, kalau membaca rutin salawat Jibril itu juga boleh ya Yai? Salawat Jibril ya. Oh ya, salawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Itu boleh ya rutin. Sama kan baca salat Nabi kan Yai. Ibu. Itu aja saya tanyakan Yai. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur senah nuwun Ibu. Salawat Jibril sama saja berarti ya ini. Alhamdulillah gitu ya Ibu ya. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Dulur El Victor mengenai berangkat haji Yai. Yai, saya masih lama estimasi berangkat hajinya, tapi saya ingin ikut Brian Mekah. Apa syarat bisa ikut bimbingan Yai berdua? Ya, kalau berangkat lebih cepat itu tidak bisa.
Semuanya harus antri. Antri ya. Antri, istilah orang Jawa, antri urut kacang. Siapa yang daftar duluan, yaitu yang akan dipanggil lebih dahulu. Masya Allah. Ya, baik usia tua, usia muda, ini peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh nyalip itu tidak boleh. Yang disalip juga tidak mau. Ya, maka harus urut kacang. Nah, bagaimana kalau ingin daftar di KBA Biran Mekah? Cukup monggo fotokopi porsinya dikirim ke saya di nomor handphone saya 08133123677. Nah, difoto dikirimkan ke saya, atau bisa juga daftar di kantor Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Langsung datang. Hanya bukti porsi saja untuk daftar awal. Masya Allah. Difoto, kirimkan bukti porsi saya, nanti saya print di sini sudah menjadi daftar, dan nanti ketika waktunya manasik nanti akan kita panggil untuk manasik haji. Masya Allah. Mudah saja Pak ya. Sangat mudah. Sangat mudah. Dulur El Victor dimanapun berada, monggo yang ingin bersama-sama Brian Mekah bisa foto, nomor porsinya difoto, kirim ke kami, nanti saya print di sini sudah daftar. Nanti kalau nomor porsinya saatnya berangkat, akan kami panggil, kami undang secara resmi. Tapi kalau berangkatnya masih jauh, ya tentu kita tidak mengundang manasik, kasihan. Masih kurang 5 tahun, masuk dipanggil manasik sekarang, nanti kan kasihan, belum saatnya berangkat. Iya betul, Masya Allah. Apa ada 2 menit untuk kita bisa doa? Baik, dulur El Victor, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, hajat keluarga kita dikabulkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami. Ya Allah, semoga dulur-dulur El Victor semuanya diparingi murah rezeki. Amin ya Allah. Ya Allah, dulur El Victor hajatnya dikabulkan Allah. Keinginannya, cita-citanya diridhoi oleh Allah. Semua beban hidupnya selalu diringankan oleh Allah. Amin ya Allah. Dan semuanya ditakdirkan bisa haji semua, bisa umroh semua, karena pertolongan dan keagungan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf, sampai ketemu di Senin yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.